Salam sejahtera jemaat Tuhan. Tema kita minggu ini dalam Mesbah Keluarga adalah pengaruh keluarga Kristen. Pengaruh keluarga Kristen. Mari saya mengajak kita untuk membaca ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian 18 ayat 16 sampai 19. Kejadian 18 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, saudara-saudara. Mari sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama dengan anggota keluarga menikmati Mesbah Keluarga pada minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan anggota keluarga yang indah dalam kehidupan kami. Dan kami mau bawa kepada Tuhan bersama-sama untuk tunduk mendengar suara Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami undang Kau hadir mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Mampukan kami untuk boleh mengerti, memahami isi hati Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada waktu saya kecil, saya cukup banyak memiliki teman dan sahabat. Sampai saat ini pun, saya menyadari sebagian besar dengan mereka, kami masih saling kontak berhubungan. Meskipun saat ini hanya melalui media komunikasi dan melalui media sosial. Ketika dulu saya ingat, waktu saya kecil, saya berteman dengan mereka, mau tidak mau, saya sedikit banyak jadi mengenal juga keluarga mereka. Ada di antara mereka yang punya keluarga lumayan kacau dan berantakan. Maksudnya apa, saudara? Dari mulai mudah mengucapkan kata-kata kasar dan kotor, makian, tidak tahu aturan, kompromi dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan sampai tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena saya tahu orang tua mereka banyak yang tidak beragama. Tetapi ada juga di antara mereka yang sebaliknya, saudara. Keluarga, sebagian teman saya itu ada juga yang menjalankan disiplin waktu dalam hal belajar dan juga bermain, beristirahat. Harus berani meminta maaf kalau berbuat salah, selalu izin kepada orang tua kalau mau berpergian, dan tentunya selalu suka mengingatkan agar tidak lupa pergi ke sekolah minggu di antara kita teman-teman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini, setiap latar belakang keluarga mereka ternyata memiliki dampak dalam kehidupan nyata. Khususnya pada sekarang ini. Teman-teman saya yang punya kebiasaan dari pembentukan keluarga yang buruk, yang salah itu, hidupnya saat ini memang kurang baik. Sebaliknya, teman-teman saya yang punya kebiasaan pembentukan keluarga yang baik pada waktu dulu, mereka saat ini ternyata hidupnya lebih baik dan berhasil di segala bidang. Apalagi yang benar-benar setia sama Tuhan. Saudara-saudara, ternyata dampak pembentukan keluarga sangat berperan di kehidupan yang akan datang. Firman Tuhan yang tadi kita baca adalah satu kisah di mana Tuhan mau memberitahukan keadilannya kepada kota Sodom. Tentunya kita tahu cerita ini, dalam hal ini Abraham yang lebih dulu diinformasikan oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakan ketidaksenangannya terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan keluarganya. Di dalam kedaulatannya, Tuhan memilih Abraham
dan keturunannya nanti. Konteks saat itu, Abraham masih menunggu janji Allah untuk seorang anak, saudara. Agar hidup keluarga Abraham selalu tetap menuruti jalan-jalan Tuhan. Dan kita tahu, akhir ceritanya Tuhan menggenapkan janjinya kepada Abraham setahun kemudian sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap keluarga Kristen harus menjadi gambaran dari kuasa dan keunggulan pengaruh iman Kristen terhadap dunia sekitar. Sebuah rumah yang anggotanya merupakan orang Kristen yang setia kepada firman seharusnya akan memberikan pengaruh dengan jangkauan yang luas terhadap kebenaran dan kebaikan, tentunya yang berasal dari Tuhan. Keluarga-keluarga lain akan melihat hasil yang diperoleh dari rumah keluarga seperti itu dan mengikuti teladan yang diberikan. Dan otomatis, keluarga yang menerapkan prinsip firman Tuhan ini nantinya akan juga menjaga rumah mereka dari pengaruh yang buruk dalam kehidupan ini. Roh Kudus Tuhan akan selalu berdiam di dalam rumah yang meninggikan dan mengutamakan nama Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan, rumah seperti itu akan menjadi tempat peristirahatan bagi jiwa-jiwa yang berbeban berat. Banyak sekali loh, saudara, di zaman ini orang-orang yang hidupnya letih karena pergumulan dan penderitaan hidup. Sebuah keluarga yang teratur dan berdisiplin mempraktekkan perbuatan kasih dan bersaksi dengan gaya hidup yang benar akan jauh lebih banyak berdampak bagi kondisi dunia di zaman ini. Situasi seperti ini saya rasa jauh lebih efektif dibandingkan dari semua khotbah yang bisa disampaikan dari atas mimbar. Karena kita setiap hari mempraktekkan firman Tuhan tentunya sebagai anak-anak Tuhan. Ibaratnya sebuah lilin, saudara, meskipun kecil, jika tetap menyala di tengah kegelapan, akan menjadi cahaya yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Bila lilin-lilin itu semakin banyak, maka bisa dibayangkan akan lebih lagi bisa menerangi dan menghangatkan lingkungan sekitar yang lebih luas. Saudara-saudaraku, saat ini bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Orang mengenal kita dengan sebutan keluarga Kristen. Bagaimana pengaruh yang sudah bisa kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita? Mungkin bagi tetangga kita, teman-teman sekolah, teman kerja, teman berkomunitas, bagi karyawan kita, asisten rumah tangga kita yang terdekat di rumah, dan dikenal sebagai keluarga yang seperti apa kita ini dalam gambaran mereka. Kiranya melalui kisah Abraham yang sangat rindu kota Sodom untuk diselamatkan dari hukuman Tuhan, mengingat akan perbuatan dosa keluarga-keluarga di kota Sodom, dan Allah sangat tidak suka akan dosa itu, maka saat ini menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Kembali firman Tuhan mengingatkan untuk kita menciptakan dan mengusahakan keluarga kita untuk setia tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Dari rumah kita akan terpancar sikap dan perbuatan yang benar, mengalir arus kesembuhan, pengampunan yang membawa kehidupan, keindahan, dan kedamaian bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengaruh dari sebuah rumah Kristen, keluarga Kristen yang dijaga dengan baik oleh firman Tuhan sejak masa kanak-kanak dan masa muda adalah perlindungan yang paling aman dari kebobrokan dunia. Mari pengaruhi dunia saat ini dengan cinta yang berasal dari Tuhan. Berani mengasihi dan mengampuni dengan tulus, dan berani menegur dan mengingatkan akan dosa dengan berdasarkan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, saudara. Saudara, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri mesbah keluarga ini, mari kita saling sharing dengan anggota keluarga. Satu-satu setiap anggota keluarga saling sharing
Kira-kira apa tindakan yang bisa kita lakukan dengan nyata bagi sesama kita? Tentunya setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, mulai besok mungkin. Minimal ada satu perbuatan konkret yang bisa kita lakukan. Dan mari kita doakan rencana kita itu. Setelah itu, pemimpin mesbah keluarga silakan melanjutkan dengan doa syafaat dan doa berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.